Menjelang Lebaran, pasti banyak dari kita semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mudik Lebaran. Setiap tahunnya, mudik menjadi salah satu ritual wajib bagi masyarakat Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan perantauan yang mencari nafkah ke kota-kota besar. Sehingga setiap Lebaran pasti ada jutaan orang yang ikut mudik untuk sekedar berkumpul dengan sanak keluarga di hari yang berbahagia, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, di tengah banyaknya gelombang arus mudik, pasti ada saja rintangan yang harus dihadapi oleh para pemudik. Mbah menghimbau kepada seluruh pemudik agar berhati-hati di jalan, selalu waspada akan tindak kriminal. Karena menjelang Lebaran ini, semua orang pasti sedang butuh duit. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal ketika menjelang Lebaran. Bahkan tidak jarang setiap menjelang Lebaran, kriminalitas di Indonesia semakin meningkat. Baik itu pencopetan, perampokan, pembegalan, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang kriminalitas pembegalan, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang cukup mengerikan. Para pelaku kriminalitas ini tak segan-segan menghabisi korbannya. Yang paling rentan menjadi korban pembegalan adalah pengendara motor. Untuk itu, Mbah sarankan untuk selalu hati-hati bagi yang mau mudik menggunakan motor. Selain motor, Mbah juga sempat baca-baca berita. Ternyata para pembegal itu ada yang beraksi di pom bensin. Yang menjadi target sasaran mereka adalah penjaga pom. Mereka merampok uang pom bensin itu dengan cara menodongkan senjata tajam. Dari catatan kasus itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang penjaga pom bensin yang bernama Jaya. Dia pernah dibegal berkali-kali. Namun, Jaya ini masih bertahan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Sebelum Jaya menjadi karyawan di pom bensin tersebut, ada seorang lelaki bernama Rahmat. Dia merupakan petugas pom bensin yang terletak di pedalaman. Pom bensin itu memang jauh dari perkampungan warga. Letaknya ada di tengah-tengah hutan. Namun, walaupun di tengah hutan, jalur tersebut merupakan jalur penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Karena jalur tersebut merupakan lintas provinsi. Maka wajar kalau ada pom bensin di sana. Walaupun jalan itu bagus, tapi masalahnya sering terjadi pembegalan di sana. Bukan hanya motor saja, petugas pom bensinnya juga pernah dibegal. Rahmat adalah karyawan ke-7 yang bekerja di sana. Dia dikhususkan untuk shift malam. Karyawan-karyawan sebelumnya tidak ada yang kuat karena mereka mendapatkan ancaman, intimidasi dari para preman dan juga pembegal yang selalu berkeliaran di jalanan tersebut. Biasanya para pembegal itu mulai beraksi dari jam 1 sampai jam 3 dini hari. Tentu itu adalah waktu yang sepi. Jarang sekali ada mobil yang melintas atau motor. Dan yang diincar para pembegal itu adalah penjaga pom bensin, yang tak lain adalah Rahmat. Ya, Rahmat baru 3 malam kerja di sana. Kebetulan saat itu bulan puasa, sehingga dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara orang yang mengaji dari speaker masjid. Rahmat yang sedang bertugas shift malam, dia duduk di atas kursi plastik, tepatnya di samping mesin pom bensin. Rahmat sedang menunggu pelanggan yang akan mengisi bensin. Walaupun jarang ada yang melintas, tapi sesekali ada saja yang mengisi bensin di sana. Malam itu, sekitar jam 1 dini hari, Rahmat masih duduk di atas kursi plastiknya sambil membuka halaman majalah. Di dalam halaman majalah itu banyak sekali katalog baju anak-anak dan juga baju muslim untuk perempuan. Rahmat sedang memilah-milah baju yang harganya paling murah. Dia mau membelikan anak dan istrinya baju lebaran. Sekitar 5 menit kemudian terdengar derum suara motor RE King dari kejauhan. Dari suara itu sudah jelas kalau RE King tersebut bukanlah satu orang saja.
Tapi lebih dari satu orang. Barangkali ada 3 RE King di sana yang sedang mendekat ke arah pom bensin. Rohmat pun bangun. Dia menutup majalah yang berisi katalog pakaian. Kemudian Rahmat bersiap untuk melayani pelanggan. Dia menoleh ke arah kanan, menunggu motor itu untuk sampai. Barangkali komplotan motor tersebut akan mengisi bensin. Beberapa saat kemudian muncullah komplotan motor RE King. Ternyata jumlah mereka ada 5 motor. Setiap motor berisi 2 orang. Mereka semua boncengan. Dan ngerinya lagi, para lelaki itu tampak membawa senjata tajam. Mereka sangat bising. Motor RE King tersebut digeber-geber tepat di depan Rohmat. Petugas pom itu tampak risih. Ia bahkan menutup telinganya karena suara dari motor RE King sangat bising. Satu persatu motor RE King tersebut diisi bensin full. Setelah semuanya terisi, komplotan lelaki itu tidak ada yang mau bayar. Mereka malah minta uang pada Rahmat. Tentu Rahmat menolaknya. Dia tidak mau dibegal. Karena yang akan ganti rugi pasti Rahmat. Para preman itu menodongkan senjata tajam pada Rahmat. Tapi Rahmat tidak gentar. Dia tetap melindungi uang perusahaan. Karena Rahmat tidak mau dipotong gaji. Apalagi mau lebaran. Pasti banyak kebutuhan, beli baju, beli daging, dan lain sebagainya. Dengan cepat, komplotan preman itu langsung mengeroyok Rahmat. Bukan hanya dikeroyok saja, Rahmat bahkan ditusuk menggunakan pisau. Darah mengucur dari perutnya. Rahmat tidak tertolong. Dia pun tewas di tempat. Sementara itu, uang yang ada di dalam tas pinggangnya Rahmat dirampas paksa. Mereka mengambil semua uang itu, lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, Rahmat ditemukan terkapar tak bernyawa di pom bensin tempat ia bekerja. Warga dari berbagai daerah berdatangan. Kejadian itu mulai viral. Segera, jenazah Rahmat dimasukkan ke dalam mobil ambulan, lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Setelah autopsi itu selesai, Rahmat pun diantarkan ke rumah keluarganya. Istri dan kedua orang anaknya nangis nelangsa. Mereka menjerit karena kehilangan sosok ayah. Apalagi menjelang lebaran seperti ini, keluarga Rahmat sangat nelangsa. Rahmat pun dikubur. Sungguh mulia, Rahmat ini meninggal saat sedang mencari nafkah untuk keluarganya. 3 hari setelah kematian Rahmat, polisi belum mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan para preman yang menghabisi nyawa Rahmat. Komplotan preman itu memang sangat licin. Mereka tahu kalau sedang ada masalah. Makanya mereka bersembunyi di lubang paling sempit sekalipun. Bisa jadi mereka sudah kabur keluar kota, sehingga para polisi tidak dapat mengidentifikasi keberadaan mereka. Pom bensin bekas Rahmat bekerja tutup selama 7 hari. Setelah 7 hari tersebut, pom bensin itu pun dibuka kembali. Namun belum ada shift malam. Pihak pom bensin sedang mencari karyawan yang mau kerja shift malam. Gajinya juga tidak main-main karena mengingat resikonya sangat tinggi. Gaji petugas pom bensin yang shift malam itu jauh lebih besar daripada shift siang. Rekrutmen penerimaan karyawan dilakukan selama 3 hari. Tapi belum ada karyawan yang memang cocok untuk mengemban tugas tersebut. Syaratnya memang cukup berat. Si petugas pom bensin itu diharuskan untuk bisa berdisiplin. Bukan hanya disiplin saja, mereka juga harus pandai. Dan yang paling unik dari rekrutmen kali ini, HRD mewajibkan calon karyawan untuk bisa bela diri. Bebas bela dirinya mau apa. Entah itu silat, entah itu karate, taekwondo, atau seni bela diri lainnya. Yang penting bisa berkelahi untuk jaga diri. Setelah berhari-hari mengadakan perekrutan, akhirnya pihak perusahaan menemukan kandidat yang cocok untuk menjaga pom bensin di kawasan rawan tersebut. Nama kandidat itu adalah Jaya. Dia hanya lulusan SMP. Tapi Jaya bukanlah orang sembarangan. Kemampuan bela dirinya patut diperhitungkan. Dia pandai sekali memperagakan ilmu bela diri silat yang disebut ranca buaya. Silat yang diperagakan oleh Jaya sangat memukau, sehingga dia diterima untuk bekerja sebagai penjaga pom bensin yang dikhususkan
untuk shift malam. Jaya sangat senang karena dia melihat nominal gaji yang sangat besar. Gaji itu ia dapatkan karena setimpal dengan risiko kerjanya. Pihak perusahaan ingin tetap ada jam malam di pom bensin tersebut. Hal itu karena jalur tersebut merupakan jalur antar provinsi, yang mana di provinsi seberang itu ada bisnis tambang milik negara. Jadi tak jarang ada truk pertambangan yang melintasi jalur tersebut dan membutuhkan bahan bakar yang cukup. Makanya pihak pom bensin tidak mau jam malam ditiadakan. Dan pihak perusahaan mempercayakan amanah itu pada Jaya, yang ahli bela diri ranca buaya. Sebelum melamar di perusahaan pom bensin itu, Jaya memang tidak punya pekerjaan tetap. Dia merupakan preman di pasar. Di pasar itu, Jaya lebih sering mengatur parkiran motor yang penghasilannya tidak seberapa karena memang ada pembagiannya. Satu lahan parkir dibagi 5 orang, jadi hasilnya sedikit. Makanya Jaya mencari pekerjaan lain. Kebetulan dia melihat ada lowongan kerja sebagai penjaga pom bensin dengan gaji yang cukup besar. Setelah diterima, Jaya pun diberikan pelatihan khusus mengenai pengoperasian mesin pom bensin. Tak butuh waktu lama bagi Jaya untuk menguasai bagaimana cara mengoperasikan mesin pom bensin tersebut. Selang 2 hari setelah training, Jaya langsung kerja. Dia masuk dari jam 8 malam dan keluar jam 7 pagi. Di malam pertama bertugas, Jaya tidak mengalami hal aneh apapun. Semua berjalan dengan lancar. Ada beberapa mobil truk yang masuk ke dalam kawasan pom bensin. Mereka adalah truk-truk perusahaan tambang yang selalu beroperasi. Jaya mengisi truk itu dengan bensin, kemudian menerima uangnya. Setelah itu, Jaya duduk kembali di atas kursi plastik. Di sampingnya ada sebuah majalah. Dia pun membuka majalah tersebut. Selama bertugas, Jaya tidak diperkenankan untuk menyalakan handphone. Dia nurut saja dan tidak mau melanggar aturan karena pom bensin itu ada CCTV-nya. Jadi Jaya nggak boleh sembarangan. Selang beberapa saat, terdengar deru motor yang mendekat. Seperti biasa, motor itu berkelompok. Jumlahnya ada 3 orang. Mereka semua boncengan dan tentunya membawa senjata tajam. Mereka masuk ke kawasan pom bensin, lalu meminta untuk diisikan bensin ke dalam motornya. "Isi bensin yang full ya," kata salah satu preman tersebut. Mereka tidak membawa senjata apapun, tapi dari cara berpakaiannya sudah jelas mereka itu adalah preman yang suka buat onar di kawasan tersebut. Setelah bensinnya diisi, mereka tidak mau bayar. Tanpa banyak basa-basi lagi, Jaya merenggut kerah baju lelaki tersebut, lalu melemparkannya ke bawah motor. Tentu lelaki lainnya ngamuk. Mereka mengeroyok Jaya, tapi tak ada satupun yang berhasil menumbangkan Jaya. Dengan sigap, Jaya membasmi mereka semua. Satu persatu mereka ditendang dadanya hingga terjungkal. Karena kurang puas, Jaya mengambil tong sampah yang terbuat dari plastik. Walaupun tong sampah itu terbuat dari plastik, tapi bobotnya sangat berat. Jaya langsung menghantamkan tempat sampah itu pada para lelaki preman. Mereka semua berdarah dan pingsan begitu saja. Jaya menyeret mereka satu persatu, lalu menggeletakkannya di pinggiran jalan beserta motor mereka. Keesokan harinya, polisi pun berdatangan. Jaya memberi kesaksian kalau mereka adalah para begal yang suka membuat onar. Dibuktikan dengan rekaman CCTV yang menayangkan perkelahian Jaya dengan komplotan preman. Polisi pun berterima kasih pada Jaya. Lalu mereka memborgol para preman itu dan merampas motornya. Komplotan preman itu tentu akan dimasukkan ke dalam penjara. Pihak perusahaan kagum dengan perjuangan Jaya yang mempertahankan pom bensin. Akhirnya perusahaan menaikkan gaji Jaya. Bukan hanya itu saja, manajer regional juga memberikan penghargaan pada Jaya karena sudah berani menumpas kejahatan. Namun tentu saja komplotan preman lainnya tidak mau tinggal diam. Mereka tahu kalau ada teman mereka yang dibantai oleh Jaya. Mulai saat itulah Jaya menerima teror demi teror dari para preman. Pagi itu sepulang kerja, Jaya melihat ada surat di bawah pintu kontrakannya. Surat itu pun dibuka oleh Jaya. Ternyata isi surat itu adalah ancaman. Begini bunyinya.
Kau sudah macam-macam dengan kami, kau pasti mati." Begitulah kalimat yang ada di dalam surat tersebut. Jaya hanya tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan ancaman itu. Dia pun masuk ke dalam kontrakannya sambil merobek surat dari para preman. Dan saat Jaya sedang tidur, tiba-tiba saja ada 2 orang preman yang masuk ke dalam kontrakannya. Para preman itu membawa tali tampar. Mereka langsung mencekik leher Jaya. Untung saja saat itu Jaya berhasil membalikkan badannya, lalu menghujamkan kakinya tepat di perut para preman. Kedua preman itu pun mental. Tubuhnya membanting tembok. Dengan cepat, Jaya meraih apapun yang ada di kontrakannya itu. Ia membantingkan meja ke kepala kedua preman sampai bocor. Bukan hanya meja saja, Jaya juga membantingkan lemari ke wajah si preman. Kedua preman itu pun sekarat. Wajahnya bonyok karena terkena hantaman lemari yang sangat berat. Dengan cepat, Jaya mengeluarkan kedua preman itu dari kontrakannya. Perlahan warga berdatangan. Mereka pun mengikat kedua preman tersebut pada tiang jemuran. Lalu para preman itu dipermalukan oleh warga. Dan seperti biasa ada warga yang lapor polisi. Sehingga beberapa menit kemudian polisi pun datang untuk menangkap kedua preman itu. Jaya benar-benar tidak tenang. Dia terus diteror oleh komplotan preman. Jaya sempat berpikir, kalau seperti ini saja, maka hidupnya akan repot. Jaya harus cari tahu siapa bos dari para preman itu. Dia harus membasmi bos premannya. Kalau bosnya itu sudah tumbang, maka anak buahnya pasti tidak akan ada yang berani lagi. Usut punya usut, ternyata bos dari preman di jalur tersebut bernama Barong. Ya, Barong ini adalah bos yang mengendalikan pencurian, pembegalan, bahkan kriminalitas lainnya yang ada di jalan tersebut. Tentu Barong sudah mendengar reputasi Jaya yang sudah menumbangkan beberapa anak buah Barong. Untuk itulah Barong malam itu sekitar jam 1:30 dini hari, dia mendatangi pom bensin dengan 30 anak buahnya. Perawakan Barong sangat gendut, kepalanya pelontos, kulitnya putih. Dia mendatangi pom bensin itu dengan gaya mafia, didampingi oleh para anak buahnya yang sangat banyak. Dengan jumlah sebanyak itu, Jaya tentu saja tidak bisa melawan. Ia dikeroyok habis-habisan oleh anak buahnya Barong. Dan setelah Jaya pingsan, ia dimasukkan ke dalam karung yang sudah dibolongi. Maksudnya agar Jaya ini bisa bernapas dan bertahan hidup. Kemudian Jaya dimasukkan ke dalam bak mobil, lalu dibawa begitu saja. Rombongan mobil itu bergerak ke arah barat dan berhenti di sebuah tebing yang sangat curam. Jaya yang masih pingsan, dia diturunkan dari mobil bak. Kemudian lelaki itu dilempar dari atas jurang. Tentulah Jaya tidak akan selamat. Tapi takdir berkata lain. Jaya masih bisa selamat. Kala itu dia diselamatkan oleh seorang kakek-kakek yang tinggal di kawasan tebing tersebut. Itu adalah kakek misterius. Dia membuka karung yang berisi manusia dan ternyata itu adalah Jaya. Kakek itu membuka karung yang berisi manusia. Kemudian dia membawanya ke saung. Di dalam saung sederhana itulah Jaya dirawat ala kadarnya, diberi obat-obatan herbal seperti dedaunan dan jahe. Perlahan Jaya pun mulai pulih. Kakek itu senang karena bisa menyelamatkan manusia. Jaya sangat berterima kasih pada kakek tersebut. Setelah pulih total, ia pun pamit pada si kakek. Namun sebelum pamit, kakek itu memberi 3 butir beras hitam. Dia menyuruh Jaya untuk menelannya. "Ini untuk apa, kek?" tanya Jaya. "Kau telan saja, itu untuk keselamatanmu," ucap si kakek. Jaya pun nurut saja. Dia menelan 3 butir beras hitam tersebut. Lalu setelah ditelan, Jaya merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasa lebih kuat dan lebih berenergi. Saat ini keilmuan Jaya sudah lengkap, baik secara zahiriyah ataupun batiniah. Secara zahiriyahnya, Jaya sudah menguasai ilmu bela diri ranca buaya. Sementara secara batiniahnya, Jaya sudah menguasai ilmu hitam yang bisa memperkuat dirinya. Lelaki itu pun pulang ke kontrakannya.
Jaya ke kontrakan hanya untuk mengambil 2 buah golok. Dia akan menantang kepala preman itu. Tepat jam 12 malam, Jaya berdiri di jalur lintas provinsi. Biasanya di jalur itu banyak sekali preman atau begal. Dan benar saja, selang 20 menit ada segerombolan orang yang menunggangi motor. Tak salah lagi, itu adalah komplotan preman yang sempat menghajar Jaya. Dan dengan cepat, Jaya menghampiri mereka lalu membasmi mereka satu persatu. Para preman itu pun tepar. Mereka tak berdaya. Salah satu dari mereka masih sempat menelepon Barong. "Bos, tolong kesini. Kirim anak buah," kata preman tersebut. Tak butuh waktu lama, Barong pun datang. Dia membawa banyak anak buah. Tapi kali ini yang dihadapi mereka bukanlah orang sembarangan. Jaya sudah menguasai ilmu kebatinan yang sangat dahsyat. "Serang," kata Barong. Mereka pun menyerang Jaya dengan senjata tajam, tapi tidak mempan. Entah bagaimana tadinya tubuh Jaya jadi kebal. Dia dengan leluasa mengibaskan goloknya pada para preman itu. Satu persatu mereka pun tumbang. Dan kini giliran Barong yang berdiri di sana. Barong ketakutan, tangannya bergetar. Dia mengeluarkan pisau lalu mengarahkannya pada Jaya. Tapi tidak kena. Jaya dengan cepat menghabisi Barong sampai tewas. Para preman yang masih tersisa, mereka lari lintang pukang. Ketakutan. Keesokan harinya, Jaya ditangkap polisi. Karena dia terbukti sudah membunuh Barong yang tak lain adalah preman. Walaupun Barong ini preman, tapi hukum tetap mengadili Jaya. Karena malam itu kondisinya komplotan Barong ini tidak sedang memalak dan hanya melintas saja. Sementara itu Jaya berniat untuk balas dendam. Untuk sementara waktu Jaya akan dikurung di penjara. Dia masuk penjara dengan jalan yang mulia. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.